Apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali bersama program Optika Sepekan bersama saya Mei Nur Khalifah akan menyampaikan sejumlah informasi yang menarik. Di antaranya, istilah apa kata Pak Lurah yang menjadi tren di kalangan politisi memasuki tahun politik. Kemudian, calon legislatif DPR RI, Partai Nasdem, Ipong Muhlisoni dari Dapil 1 Surabaya Sidoarjo memilih cara unik untuk menyapa. Dan pemirsa, berikut Optika Sepekan selengkapnya. Calon legislatif DPR RI Partai Nasdem Ipong Muhlisoni dari Dapil 1 Surabaya Sidoarjo memilih cara unik untuk menyapa warga sekaligus menyerap aspirasi mereka. Ipong belusukan sambil mengajak bercanda warga yang menyambutnya. Diulangi deh. Siapa nama saya? Partai nama? Nomor piro? Nomor urut? Calon legislatif DPR RI, Ipong Muhlisoni dari Dapil 1 Surabaya Sidoarjo memilih cara unik untuk menyapa warga sekaligus menyerap aspirasi mereka. Ipong belusuan sambil mengajak bercanda warga yang menyambutnya. Saat disambut 50 warga Surabaya, Haji Ipong dengan bijak menjawab banyak usulan. Misalnya, saat salah satu warga mengusulkan ziarah wali menggunakan bus milik Haji Ipong secara gratis. Mantan Bupati Ponorogo ini sangat tidak keberatan memberi kesempatan untuk warga healing karena jadwal bis tersebut sudah sangat padat hingga akhir Desember nanti. Namun, Ipong yakin setelah pemilu pada bulan Februari nanti, warga akan didata untuk diajak keliling menggunakan bus gratis. Sementara itu, warga mengaku senang dengan kehadiran Haji Ipong ini, sebab meskipun bukan asli Surabaya, ternyata orangnya muda akrab dan amanah. Ada Pak Ipong apa Mas? Si Pak. 2016 saya ngikuti tur konser Iwan Fals. Itu Bapak Ipong itu Pak. Yang adakan di Grebek Suro Ponorogo 2016. Terus harapan sampean terhadap Pak Ipong apa Mas? Maju, muka-muka barokah Pak. Haji Ipong sangat memuji warga Surabaya yang menyambutnya. Menurutnya, watak orang Surabaya sangat terbuka dan egaliter, sehingga bentuk usulan yang positif itu tetap harus diapresiasi. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Presiden Joko Widodo menyinggung adanya tren di kalangan politisi dan parpol memasuki tahun politik saat ini. Ia mengatakan seringkali mendengar adanya istilah kata Pak Lurah saat membahas soal Capres dan Cawapres di pemilu 2024. Seorang menteri, sekarang ini, menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Presiden Joko Widodo menyinggung adanya tren di kalangan politisi dan parpol memasuki tahun politik saat ini. Ia mengatakan seringkali mendengar adanya istilah Pak Lurah saat membahas soal Capres dan Cawapres di pemilu 2024. Saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya Capres dan Cawapresnya, jawabannya belum ada arahan dari Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai
ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Dirinya memaklumi dan tak mempermasalahkannya. Bagi antropolog UGM, Bambang Hudayana, julukan lurah untuk Jokowi ini erat dengan politik yang diterapkan di Jawa. Julukan Pak Lurah itu sebagai pengakuan publik atas posisi dan peran Jokowi di jelang berakhirnya masa jabatan sebagai kepala negara. Sosok lurah juga lekat dengan figur seorang ayah di masyarakat. Namanya Bapak, itu kan semua warga di desa itu diberlakukan sebagai anak. Peran Bapak itu juga menganggap penting sebagai penasehat dan pengayom. Begitu pula Pak Lurah yang menjadi tempat bagi warga untuk menyampaikan masalah dan mencoba mencari solusinya. Jadi, konsep dan muatan pengertian lurah itu untuk menunjukkan peran Jokowi ketika Indonesia akan punya hajatan besar pemilihan kepala negara atau presiden. Atau secara tak langsung, pihak-pihak tersebut mengaku bahwa Jokowi seorang kingmaker dalam perpolitikan Indonesia, sekaligus melegitimasi peran kuat Jokowi sebagai tokoh yang berada di mana-mana. Kondisi ini juga erat dengan politik yang diterapkan di Jawa, di mana mereka cenderung mengagung-agungkan para pemimpinnya. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Yang berbahagia. Sebab kalau tidak berbahagia tidak akan hadir. Karena hadir pasti Bapak Ibu bahagia. Oleh karena Bapak Ibu berbahagia, maka hari ini Bapak Ibu hadir. Terdapat sejumlah penyebab kenaikan harga beras saat ini, di mana lonjakan harga beras sangat erat kaitannya dengan permintaan stok beras di pasar. Atas kenaikan beras ini, pilihan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras. Iya, ini semua negara sedang mengalami kekeringan El Nino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada 7 provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stok. Terdapat sejumlah penyebab kenaikan harga beras saat ini, di mana lonjakan harga beras sangat erat kaitannya dengan permintaan stok beras di pasar. Atas kenaikan beras ini, pilihan Presiden Joko Widodo melakukan impor beras. Penyebab lain harga beras naik terjadinya anomali pasar dan distorsi harga, di mana terbatasnya pasokan mendorong kekhawatiran petani untuk melepas stok gabah ke pasar. Imbasnya, pasokan gabah ke penggilingan tertahan dan membuat harga beras naik. Persoalan stok beras yang menurun hingga sistem logistik yang terhambat serta ketersediaan yang dikuasai pemerintah menjadi penyebab bergejolaknya harga beras. Sejak awal 2023, Bappenas merencanakan pengadaan beras dilakukan Perum Bulog. Hal itu bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan. Bappenas menyatakan bahwa ketersediaan 12 komoditas diproyeksikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir Desember 2023. 12 komoditas itu meliputi beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng. Selain itu, komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi kerbau, dan gula konsumsi juga diprediksi aman dengan catatan membutuhkan pasokan impor. Sementara itu, faktor pendorong harga beras masih sama sejak tahun lalu, antara lain kenaikan harga pupuk, permasalahan produksi, dan resiko kemarau panjang atau El Nino. Hanya saja, untuk memitigasi resiko inflasi, pemerintah perlu segera melakukan intervensi subsidi pupuk untuk meminimalkan biaya input pertanian. Sedangkan, untuk memenuhi kuota jangka pendek, pemerintah perlu menaikkan kuota impor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pemerintah juga perlu melakukan operasi pasar serta mendorong daerah menyediakan gudang penyimpanan di lokasi strategis untuk memastikan distribusi beras tetap aman.
Dengan begitu, lambat laun diharapkan harga beras bisa dikendalikan. Tim Optika.id melaporkan. Nama Ridwan Kamil masuk bursa kandidat bakal cawapres untuk Pilpres 2024. Menguaknya nama RK setelah pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, ada banyak kendala untuk pencalonan RK ini. Sebab Golkar tetap menempatkan Airlangga Hartanto sebagai cawapres. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat diundang Megawati Soekarno Putri. Doli menyebut Ridwan Kamil ditawari posisi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Doli menyebut usai pertemuan itu, RK pun mengatakan akan ada peristiwa tak terduga atau breaking news di minggu setelahnya. Hingga kini, Golkar dalam posisi belum mengubah keputusan terkait Pilpres 2024. Satu-satunya nama untuk menominasi sebagai capres atau cawapres masih Airlangga Hartanto. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyebut Ridwan Kamil memang ditawari sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Meski sudah bertemu, bukan berarti Megawati telah menentukan pilihan kepada RK. Megawati tetap menghormati yang disampaikan Partai Golkar. Said mengatakan sampai saat ini cawapres Ganjar masih dalam pembahasan. Setelah bertemu Megawati, beberapa waktu kemudian, Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo Subianto. Momen pertemuan Ridwan Kamil dan Prabowo diisi dengan makan malam. Pertemuan itu diposting Prabowo di Instagram pribadinya @prabowo. Dalam foto itu, terlihat Prabowo dan Ridwan Kamil mengambil makan bersama. Lalu keduanya duduk satu meja tapi saling berhadap-hadapan. Prabowo dan Ridwan Kamil tampak berbincang dan saling melempar senyum. Tidak ada yang tahu apa yang dibahas Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil. Hanya ada kemungkinan pertemuan itu membahas Pilpres 2024 mendatang. Ridwan Kamil salah satu kandidat yang kini sedang dibahas oleh Koalisi Indonesia Maju untuk dipasangkan dengan Prabowo. Namun, keputusan untuk menentukan siapa yang jadi wakil Prabowo tetap ditentukan oleh internal petinggi partai di koalisi. Sementara itu, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei terbaru simulasi 3 pasangan capres dan cawapres. Ternyata, duet Ganjar Pranowo Ridwan Kamil unggul dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Erick Thohir. Survei menemukan bahwa Ganjar Ridwan Kamil mendapatkan 35,4%, kemudian Anies Muhaimin 16,5% dan Prabowo Erick 31,7%. Meskipun hasil survei sangat tinggi, rupanya Golkar tetap menyebut hanya akan mengeluarkan satu nama, yaitu Airlangga Hartanto. Keputusan yang diambil partai berlambang pohon beringin itu sudah tepat, lantaran RK masih sangat baru bergabung dengan Golkar. Kalau itu dilakukan, rugi Golkar. Jangan-jangan Golkar hanya jadi batu loncatan RK saja untuk menjadi cawapres. Apa yang dilakukan Golkar sudah benar, bahwa institusi Partai Golkar jangan dikalahkan individu seperti RK yang baru masuk ingin jadi cawapres. Lalu, keinginan cawapresnya itu diinginkan oleh dorongan ketum partai lain. Dengan keputusan tidak menyandingkan RK dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo justru menjadi nilai tambah bagi Golkar karena memiliki harga diri. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Baik pemirsa, demikian Optika Sepekan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mei Nur Khalifah. Sampai bertemu di Optika Sepekan selanjutnya.